Pernah kebayang nggak kalau kasus pembunuhan paling gede itu pelakunya nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang? Hari ini kita bakal jadi detektif buat ngungkap kasus kematian massal ikan yang misterius. Dan kita akan ikutin jejak para ilmuwan dalam memburu para pembunuh mikroskopis ini. Coba deh bayangin, cuma dalam hitungan bulan, hampir semua ikan di satu pusat budidaya itu lenyap. 90%. Ini bukan cuma angka loh, ini tuh bencana. Bencana yang memicu sebuah investigasi ilmiah yang super mendesak. Oke, ayo kita bedah kasusnya. Kita lagi ada di tengah-tengah misteri di dalam air nih. Ikan-ikan yang tadinya sehat, tiba-tiba mati secara massal. Dan nggak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Nah, korbannya di sini adalah ikan gurami. Ini bukan ikan biasa ya. Buat banyak komunitas di Indonesia, gurami ini ya sumber penghidupan. Aset ekonomi yang penting banget. Jadi kelangsungan hidup ikan ini jadi tumpuan hidup mereka juga. Dan TKP-nya, tempat kejadian perkaranya, itu di Banyumas, Jawa Tengah. Daerah ini emang dikenal sebagai jantungnya budidaya gurami. Jadi pas ikan-ikan di sini mati, dampaknya tuh berasa ke seluruh nadi ekonomi masyarakatnya. Nah, data ini yang bikin ceritanya jadi nyesek. Ini bukan lagi soal ikan doang. Lihat deh, petani kayak Pak Soleh sama Pak Darto. Mereka kehilangan 100%. Semuanya, ludes. Ini benar-benar krisis ekonomi buat mereka secara pribadi. Karena situasinya udah genting banget, para ilmuwan akhirnya turun tangan. Nah, mereka ini kerjanya persis kayak detektif loh. Nyari petunjuk buat mecahin misteri ini. Metode mereka tuh rapi banget. Pertama, ngobrol dulu sama peternak, saksi matanya kan. Terus kumpulin barang bukti, 72 sampel ikan. Abis itu semua bukti dibawa ke lab buat dicari tersangkanya. Dan terakhir, mereka periksa TKP-nya langsung, yaitu kualitas airnya. Nah, di lab inilah misterinya mulai kebuka pelan-pelan. Dan ternyata mereka nggak cuma ngejar satu pembunuh. Wah, ini kayak komplotan penjahat. Jadi, ada 3 jenis patogen yang ditemuin di sampel ikan. Bakteri, parasit, sama jamur. Masing-masing punya cara nyerang yang beda-beda. Oke, tersangka pertama, bakteri. Spesifiknya jenis Aeromonas. Bakteri ini nih yang nyebabin penyakit parah namanya MSAS. Ikan yang kena bisa pendarahan, organ dalamnya bengkak, ngerian. Tingkat kematiannya aja bisa nyampe 100%. Lanjut, tersangka kedua, parasit, kayak Trichodina. Bayangin aja, makhluk-makhluk kecil ini nempel di ikan, bikin kulitnya borokan, sisiknya rontok. Akibatnya, pertahanan luar ikan jadi anjur dan mereka jadi susah napas. Dan yang terakhir, ada jamur Aspergillus. Nah, kalau yang ini ngerangnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Dia ngeluarin racun namanya aflatoksin yang bisa ngerusak organ-organ vital kayak hati sama ginjal ikan, hancur dari dalam. Tapi ada yang menarik nih. Awalnya, para peneliti itu curiga sama satu virus yang udah terkenal jahat, namanya Megalocystis. Soalnya dia pernah bikin kasus serupa. Tapi pas dites, hasilnya negatif. Ini artinya para detektif kita ini harus nyari di tempat lain. Dan untungnya, mereka ada di jalur yang benar. Oke, jadi pelakunya udah ketangkap semua kan? Tapi ini justru munculin pertanyaan yang lebih gede. Kenapa mereka bisa nyerang sekarang? Apa sih yang bikin ikan-ikan gurami ini jadi lemah banget? Dan disinilah kita nemuin smoking gun-nya. Bukti utamanya. Suhu air yang pas buat gurami itu sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius. Kenyataannya, suhu air di kolam cuma 25 sampai 27 derajat. Jauh lebih dingin. Beda beberapa derajat doang kedengerannya sepele ya buat kita. Tapi buat ikan, wah ini masalah besar. Air yang lebih dingin itu bikin mereka stres. Kalau ikan stres, nafsu makannya hilang dan sistem imunnya langsung anjlok. Ini kayak ngebukain pintu lebar-lebar buat para penjahat mikroskopis tadi buat masuk. Oke, sekarang ayo kita sambungin semua petunjuknya dan kita sampai ke vonis akhir dari investigasi ini. Ada kutipan dari penelitian lain yang ngejelasin ini dengan pas banget. Intinya, penyakit itu muncul bukan karena kebetulan, tapi karena ada ketidakseimbangan antara 3 hal. Si inang atau korbannya, si patogen atau pelakunya, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi, kesimpulan akhirnya gini. Kematian massal ini bukan kerjaan satu pembunuh. Ini tuh kayak perfect storm. Lingkungan yang dingin bikin ikannya lemah, terus para pembunuh mikroskopis, bakteri, parasit, jamur datang keroyokan di saat yang tepat.
Tapi ada kabar baiknya. Misteri yang udah kepecahin ini ngasih kita pelajaran penting. Pencegahan itu sangat mungkin. Caranya, para peternak cuma perlu rutin ngecek kualitas air dan ngejaga kondisinya, terutama suhu, biar tetap ideal. Dengan gitu, ikan mereka bisa tetap sehat dan kuat buat ngelawan infeksi. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang lebih besar. Kasus di Banyumas ini kan cuma satu contoh kecil ya, tapi di dunia yang iklimnya terus berubah dan makin nggak stabil, gimana caranya kita ngelindungin sumber makanan kita dari ancaman-ancaman tak kasat mata kayak gini yang dipicu sama perubahan lingkungan? Ini jadi tantangan buat kita semua.